Waktu Tawarik 27 ayat 1 sampai 34. Adapun orang Israel, inilah daftar para kepala puak, para panglima pasukan 1.000 dan pasukan 100, dan para pengatur yang lainnya yang melayani raja dalam segala hal mengenai rombongan orang-orang yang bertugas dan libur bulan demi bulan sepanjang tahun. Setiap rombongan berjumlah 24.000 orang. Yang mengepalai rombongan pertama untuk bulan pertama ialah Yasobam bin Zabdiel, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Ia dari Bani Peres dan mengepalai semua panglima untuk bulan yang pertama. Yang mengepalai rombongan bulan yang kedua ialah Dodai, orang Ahohi, sedang pemimpin rombongannya yang berjumlah 24.000 orang adalah Miklot. Panglima yang ketiga untuk bulan yang ketiga ialah Benaya, anak imam kepala Yoyada, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Benaya ini adalah seorang dari ke-30 pahlawan dan mengepalai ke-30 orang itu. Tetapi yang memegang pimpinan rombongannya ialah Amizabat, anaknya. Yang keempat untuk bulan yang keempat ialah Asael, saudara Yoab. Kemudian ia digantikan oleh Zebaja, anaknya, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kelima untuk bulan yang kelima ialah Samhud, orang Yizrah, panglima itu, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang keenam untuk bulan yang keenam ialah Ira, anak Ikes, orang Tekoa, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang ketujuh untuk bulan yang ketujuh ialah Heles, orang Peloni, dari Bani Efraim, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kedelapan untuk bulan yang kedelapan ialah Sibkai, orang Husa, dari orang Zerah itu, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kesembilan untuk bulan yang kesembilan ialah Abiezer, orang Anatot itu, dan dari Bani Benyamin, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang ke-10 untuk bulan yang ke-10 ialah Maharai, orang Netofa, dari orang Zerah itu, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang ke-11 untuk bulan yang ke-11 ialah Benaya, orang Piraton, dari Bani Efraim, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang ke-12 untuk bulan yang ke-12 ialah Heldai, orang Netofa itu, keturunan Otniel, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang mengepalai suku-suku Israel untuk orang Ruben ialah Eliezer bin Zikri. Sebagai pemimpin untuk orang Simeon ialah Sefaca bin Maka. Untuk suku Lewi ialah Hazabya bin Kemuel. Untuk keturunan Harun ialah Zadok. Untuk suku Yehuda ialah Elihu, salah seorang saudara Daud. Untuk suku Isakar ialah Omri bin Mikhael. Untuk suku Zebulon ialah
Hismaya bin Obaja. Untuk suku Naftali ialah Yerimot bin Azriel. Untuk Bani Efraim ialah Hosea bin Azazia. Untuk setengah suku Manasye ialah Yoel bin Pedaya. Untuk setengah suku Manasye yang di Gilead ialah Yido bin Zakaria. Untuk suku Benyamin ialah Yasiel bin Abner. Untuk suku Dan ialah Azareel bin Yeroham. Itulah para kepala suku-suku Israel. Daud tidak menghitung jumlah orang-orang yang berumur 20 tahun ke bawah, sebab Tuhan telah menjanjikan untuk membuat orang Israel sebanyak bintang-bintang di langit. Memang Yoab, anak Zeruya, telah mulai menghitung, tetapi ia tidak menyelesaikannya, sebab oleh karena hal itu, orang Israel tertimpa murka. Dengan demikian, jumlah mereka tidak dibukukan dalam kitab sejarah Raja Daud. Yang mengawasi persediaan raja ialah Asmawet bin Abdiel, dan yang mengawasi persediaan di luar kota, di kota-kota, di desa-desa, dan di dalam menara-menara lumbung ialah Yonatan bin Uzia. Yang mengawasi para pekerja di ladang yang harus mengusahakan tanah ialah Ezri bin Kelub. Yang mengawasi kebun-kebun anggur ialah Simei, orang Rama. Yang mengawasi hasil kebun anggur untuk persediaan anggur ialah Zabdi, orang Sifmi. Yang mengawasi pohon-pohon zaitun dan pohon-pohon ara di daerah bukit ialah Baal Hanan, orang Gederi. Yang mengawasi persediaan minyak ialah Yoas. Yang mengawasi lembu sapi yang digembalakan di tanah Saron ialah Sitrai, orang Saron. Yang mengawasi lembu sapi di lembah-lembah ialah Safat bin Adlai. Yang mengawasi unta-unta ialah Obil, orang Ismail. Yang mengawasi keledai-keledai betina ialah Yehdeya, orang Meronot. Yang mengawasi kambing domba ialah Yazis, orang Hagri. Mereka ini sekalian ialah para pengawas harta milik Raja Daud. Yonatan, saudara ayah Daud, adalah penasihat. Dia seorang cerdas dan ahli kitab. Yehiel bin Hakmoni membantu anak-anak raja. Ahitofel adalah penasihat raja. Husai, orang Arki, adalah sahabat raja. Yang menggantikan Ahitofel kemudian ialah Yoyada bin Benaya dan Abiatar. Panglima raja ialah Yoab. Dua Timotius pasal 2. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya.
Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sadar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan benar itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai, bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan.
dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Kau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Demikian firman Tuhan. Iya, Maka terima kasih untuk para lektor yang telah membacakan firman Tuhan, Ibu Veronica dan Pak Kasianus Dino. Iya, saudara, ini saatnya kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Gembala Pastor Joseph Paul Zhang dengan tema Laskar Kristus. Iya, seperti apa penjelasan dari Pastor Joseph Paul Zhang? Kita langsung simak paparan dari beliau. Iya, silakan Pastor. Haleluya, firman Tuhan selalu baru bila kita menantikan Tuhan dengan penuh pengharapan, dengan kasih, dan dengan selalu siap siaga berbuat baik senantiasa ya. Jangan lupa berbuat baik, karena kita adalah laskar Kristus, dididik dalam sebuah kedisiplinan, kita dididik di dalam sebuah ketertiban, peraturan surgawi, dan kita terus ya mengasah diri kita tiap hari, tekun. Namanya seorang pasukan, seorang laskar, seorang prajurit, Anda punya disiplin iman, saudara ya. Disiplin iman itu seperti apa disiplin iman? Disiplin iman sama dengan disiplin-disiplin lainnya, saudara. Yang paling penting itu ada ketekunan. Ya, ketekunan itu sangat penting. Hari ini kita sabar, besok lagi sabar. Jadi nggak anggot-anggotan. Masalahnya, jangankan mau anggot-anggotan, sabar aja belum. Ya kan? Buah roh aja kita nggak ada. Ya itu tadi, buah dada, buah sakar aja nggak ada. Apalagi mau buah roh. Kadang-kadang kita nggak ngerti, saudara ya. Mengapa kita harus punya buah roh dalam kehidupan kita. Nah, kalau ada ya apa namanya, saya mengajarkan kemarin hari Rabu itu di Bible Study di Belanda ya. Hari apa ya? Saya lupa itu ya, saya ngajar. Oh, di apostolik ya, sorry, dia kelas apostolik. Tentang intimacy, saudara. Saudara, bagaimana supaya kita bisa berbuah? Maka kita harus intim dengan Tuhan. Harus ada keintiman, ya. Kalau kita tidak ada keintiman dengan Tuhan, maka kita ya susah berbuah. Jadinya kita bisa berbuah itu ya karena ada keintiman. Simpel sekali. Suami istri yang intim, maka dia akan berbuah, yaitu anak. Kalau kita mempelai Kristus, intim dengan Kristus, maka kita akan berbuah, buahnya buah roh, yaitu jiwa-jiwa baru yang dilahirkan dan buah karakter. Ya, tetapi masalahnya Anda tidak mengerti intim dengan Tuhan. Anda pikir intim dengan Tuhan itu hanya berdoa dan baca Alkitab. Ternyata enggak, ya. Dalam Yohanes 15 jelas dikatakan, 15 ayat 7 dan 12. Ya, tinggal di dalam aku di dalam kamu. Itulah yang namanya intim. Ya, seorang laki-laki yang bersatu dengan istrinya. Ya kan? Aku di dalam engkau di dalam aku. Suami istri kan begitu. Aku di dalam engkau di dalam aku, maka lahirlah anak. Ya, maka bisa berbuah. Kita dengan Kristus juga sama. Aku di dalam engkau di dalam aku.
tinggallah di dalam kasihnya Yesus dan remanya Yesus. Apanya rema? Satu-satunya remanya Tuhan Yesus itu adalah cinta. Dari total semua rema itu intinya cintanya Tuhan Yesus di dalam kita. Yang memotivasi kita, yang mendrive kita, yang memotivasi, yang mendrive, yang menggerakkan kita, yang menjadi alasan kita hanya cinta. Kalau yang menggerakkan kita itu adalah nafsu orang muda, kalau yang menggerakkan kita ini adalah dendam, kalau yang menggerakkan kita adalah kemarahan, kalau yang menggerakkan kita keserakahan, berarti bukan cinta yang menggerakkan kita. Ya, jadi cinta itulah yang menggerakkan kita. Mengapa Anda hari ini bekerja? Karena aku ingin anak istriku lebih baik. Itu cinta, saudara. Sampai seberapa jauh? Mengapa kamu hari ini bekerja? Karena ingin kaya, maka keserakahan yang mendrive kamu. Mengapa kamu sekolah? Karena aku ingin supaya ilmu yang aku miliki, aku bisa gunakan untuk membangun Indonesia. Itu cinta. Aku sekolah supaya jadi astronot, cenot-cenot, saudara ya. Aku mau pergi ke bulan, aku ingin melihat dunia, aku ingin. Itu bukan cinta, itu ambisi. Tapi aku ingin menjadi seorang astronot supaya aku bisa mengerti dan aku bisa cerita kepada dunia. Misalnya ya, apa sih pokoknya apapun yang menggerakkan kamu? Mengapa hari ini kamu pelayanan? Ya, mengapa hari ini kamu pelayanan? Kamu harus jujur. Karena aku mencintai Tuhan, apa karena kamu melayani karena kamu punya sesuatu yang lain? Ya, makanya Tuhan Yesus tanya sama Petrus, kamu agape sama aku? Enggak, filio. Kamu agape sama aku? Enggak, aku filio Tuhan. Kamu filio sama aku? Iya Tuhan, kan Tuhan tahu aku cuma filio. Ya kan, cinta yang punya timbal balik, cinta yang pamrih. Nggak apa-apa, awal-awal selalu nggak apa-apa. Tuhan selalu membiarkan. Tadi ya, suatu ketika ya kamu akan belajar, cintamu nggak pamrih lagi. Tetapi yang penting yang menggerakkan itu adalah cinta. Cinta pada keluargamu, cinta kepada istrimu, anakmu, cinta kepada orang tua, cinta kepada bangsa, ya kan? Sementara pamrih, tapi lama-lama benar-benar kan hanya cinta, cinta yang agape. Apa yang menggerakkan kita? Nah, itu tadi ya, cinta. Nah, cintanya Yesus yang di dalam kita, dan kita selalu tinggal di dalam cintanya Tuhan Yesus. Maka yang terjadi adalah kita akan berbuah. Dan itu harus selalu disiplin dilakukan seperti itu. Kita harus disiplin melakukannya. Ya, dalam buah-buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, ya kan, kelembutan, damai sejahtera, penguasaan diri, kesetiaan. Itu harus kita lakukan dengan disiplin, saudara. Nggak bisa main-main. Anda nggak bisa main-main dengan buah roh, seakan-akan buah roh terus Anda ngarang-ngarang buahmu sendiri. Nggak bisa, buah itu otomatis. Buah itu otomatis ketika kita intim dengan Tuhan. Dan keintiman itu harus dibangun. Intimacy itu dibangun dengan disiplin, saudara. Ya, kalau seorang suami istri, suaminya jelang-jelangan pulang kantor, terus selalu main karambol, pulang kantor malah pergi mancing, ya kan? Kapan intimasinya mau dibangun sama istrinya, ya kan? Dan itu harus dibangun dengan disiplin dan dirawat. Sebuah taman surga itu, taman Eden yang Tuhan percayakan kepada kita itu, ya, itu harus dirawat. Harus dirawat dengan disiplin. Segala sesuatu kita lakukan dengan disiplin. Jangan lengah. Setiap kamu lengah, maka kamu akan melakukannya 2 kali lagi, 3 kali lagi. Saudara. Kamu harus melakukannya, misalnya Anda lupa nih ya, nyiramin tanaman hari ini. Anda baru ingatnya nanti minggu depan. Ya tanamannya mati. Ya, saudara. Setiap hal yang tidak disiplin, yang tidak kita lakukan, ya maka seringkali kita harus menebusnya itu berkali lipat.
Kalau kita tidak melakukannya lebih, ya akhirnya ya serampangan, ya nggak jadi. Saudara belajar untuk punya kedisiplinan, disiplin rohani yang benar, yaitu cintanya Tuhan yang selalu ada dalam hidupmu. Disiplin bersedekah, disiplin ya Anda terus setiap kali bersihkan kotoran-kotoran. Jangan simpan kemarahan, ya kan? Jangan simpan dendam. Disiplin, bersihkan dari semua fantasi-fantasi, ya kan? Yang nggak benar, yang nggak kudus. Disiplin, ya dengan gaya hidup kita, tontonan kita, bacaan kita, disiplin dengan pergaulan kita, disiplin. Kita hanya fokus sama apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Apa yang Tuhan sudah percayakan kepadamu untuk dikerjakan supaya kamu bisa berkarya. Kalau saya adalah komunitas ini tentunya ya. Nah, kalau Anda apa yang Tuhan percayakan? Keluargamu kah? Komunitas sesuatu kah? Apa yang Tuhan percayakan? Kamu harus disiplin. Karena itulah Tuhan taruh kita di situ supaya kita menjadi berkat. Dan kita dalam hidup kita menjadi saksi. Dan seorang saksi itu harus disiplin. Kalau Anda tidak disiplin, Anda main-main dengan hidupmu, ya bukan boleh nggak boleh, konsekuensi. Konsekuensi. Tentara kalau nggak disiplin, konsekuensinya ya suatu ketika dia tempur, dia terbiasa ceroboh. Tapi kalau sudah terbiasa terlatih untuk disiplin, ya kan? Rema itu adalah logos yang diulang-ulang dengan disiplin, saudara ya. Rema itu adalah logos yang diulang-ulang dan dilakukan dengan disiplin. Kalau logos itu tidak diulang-ulang dan tidak dilakukan dengan disiplin, nggak jadi rema, nggak jadi-jadi. Ya, simpel ya, sebenarnya simpel sekali. Kalau disiplin, kalau nggak disiplin, ya nggak simpel, jadi ruwet, jadi panjang. Sebetulnya menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus itu mudah. Kalau disiplin, kalau setiap hari dilakukan, berbahagialah orang yang mendengar logosku dan melakukannya. Ia seperti membangun di atas batu karang. Setiap mendengar dilakukan, setiap mendengar dilakukan. Tetapi orang yang tidak melakukannya, sama seperti kamu membangun imannya, kamu senang tuh dengar logos bagus-bagus ya. Wah, ada pengkhotbah bagus-bagus. Tapi kamu cuma senang dengar, dan kamu tidak melakukannya. Kamu sedang membangun di atas pasir. Karena kamu tidak disiplin. Kamu cuma senang dengar khotbah yang enak. Kamu cuma senang dengar khotbah yang manis-manis. Yang ngadem-ngademin kamu. Ya kan? Sementara khotbah-khotbah itu nggak bisa dilakukan. Cari khotbah yang kamu bisa lakukan. Ya kan? Sebetulnya melakukannya itu gampang. Karena kamu tidak mau didisiplin. Ya kan? Setiap orang mau olahraga, mau apa itu gampang. Cuma tinggal melangkah saja jalan. Segala sesuatu itu tidak ada yang susah di muka bumi ini kalau dia lakukan. Dilakukan saja. Oh, apalagi ya. Tapi kemarin katanya Cal Ontong, segala sesuatu mudah kalau tidak dilakukan, saudara ya. Segala sesuatu itu mudah kalau tidak dilakukan. Ini aneh Cal Ontong, iya saudara. Ya kan? Segala sesuatu mudah, ringan kalau tidak dilakukan. Kalau dilakukan terasa berat, katanya. Enggak, saudara ya. Kelihatannya mudah, tapi nanti jadi ketimpa semua. Lakukan, saudara. Susah nggak? Enggak. Tetapi membutuhkan faithful, kesetiaan, ketekunan, kedisiplinan. Ya, disiplin seorang prajurit, disiplin seorang laskar Kristus, disiplin seorang murid. Disiplin, disiplin, disiplin. Ingat-ingat kata disiplin ini ya. Tadi ini pagi saya ulang-ulang udah ratusan kali. Kalau kamu ingin berbuat, ingin belajar ya, saudara ada satu tips ya. Saudara ketika Anda
ketemu sama orang, ya, atau Anda orang yang sulit untuk presentasi, ya, kepada orang banyak. Setiap malam mau tidur, Anda membayangkan Anda sedang presentasi di depan orang banyak. Dan Anda harus lakukan terus-menerus diulang-ulang, saudara. Anda sedang bayangkan fantasi itu. Anda sedang presentasi di depan orang banyak, aku mau begini, aku mau begini. Terus dibayangkan ulang-ulang, saudara. Seakan-akan kamu sudah melakukannya. Nah, disiplin di dalam pikiran itu nanti tiba-tiba kamu lakukan jadi bisa tuh. Tiba-tiba jadi bisa. Nah, sama hidup kudus juga sama, ya. Kamu coba pikirkan kehidupan yang kudus, ya. Pengampunan juga sama. Kau coba ciptakan dalam sini pemikiran, aku akan ngomong seperti ini tentang pengampunan, aku akan berkata begini. Di fitnah juga sama. Anda pikirkan dalam pikiranmu tiap hari, saudara. Pikirkanlah yang manis, yang indah, yang sedap didengar. Pikirkanlah semua itu, kata Paulus. Dan itu perlu disiplin. Lah, kalau kamu pikirannya jorok terus, kalau kamu pikirannya kotor terus, kamu pikirannya susun. Mari kita ledek-ledekan ya. Ojo ke susu John, susu itu singkatan ojo ke susu John, gitu ya orang Tegal kalau ngomong. Ojo ke susu John. Pikiranmu terburu-buru menghakimi orang lain. Pikiranmu jelek sama orang lain. Iya kamu jadi jelek. Tapi kalau kamu belajar mendisiplin pikiranmu, kan semua dari pikiran. Semua dimulai dari pikiran kita. Didisiplin. Cambuk pikiranmu. Melatih disiplin. Ya, penuhi dengan logos, penuhi dengan teman-teman yang baik. Saling ingatkan kalau suamimu lagi jelek pikirannya, istrimu jelek pikirannya. Jangan dilagrang, marah nanti. Tapi dibelokin. Tapi biar saja. Ini aku Ambar lagi misu itu tangganya lagi jengkel begini-begini. Ini pasti nanti begini begitu. Iya ya, Mah ya. Iya ya, Mah. Memang kurang ajar ya, Mah. Ah, tapi tidak apa-apa, Mah. Biar Tuhan yang bales. Jangan Ambar lagi ngeluh, lagi ngoceh-ngoceh gitu. Oh, kamu tidak boleh gitu, Mah. Kamu tidak rohani. Anda Isa, saudara. Kamu kok jadi belain tangga sih? Kan nanti gitu, kalau perempuan kok suka gitu. Jangan. Dibelokin, diiyain dulu, saudara, terus dibelokin. Diingatkan, ingatkannya gitu ya. Suami lagi jengkel sama bosnya. Ah, kamu aja yang salah. Oh, kamu, iya suaminya jengkel. Kamu kan lebih belain aku. Bilang, isinya bilang, iya Pak, memang bosnya kurang ajar ya Pak ya. Tapi sudahlah Pak, kita terima saja Pak. Ya, nggak bisa begitu. Ya, harus gimana? Apa kita minta berdoa saja sama Tuhan Yesus. Itu diingatkan. Diiyain dulu, terus diingatkan, jangan dilagrang, saudara. Ya, lagi marah, kamu lagrang, kamu marah nanti. Diiyain. Habis diiyain, dibelokin. Ya, diingatkan. Yuk kita tetap sama, serahkan sama Tuhan Yesus saja, Pak. Ma, ayo kita berdoa saja, biarkan dia fitnah. Tapi ya, kalau memang iya, biarlah kalau memang iya, kita doain saja. Memang saya dengar memang orangnya tidak baik, misalnya. Tapi jangan dilakukan, ya. Nah itu terus ya suami istri belajar saling mengingatkan supaya tak dibelokkan ke agama Tuhan. Kakak beradik, saudara-saudara dalam komunitas, ya. Selalu ya, saudara ya, selalu ingatkan, saling mengingatkan supaya disiplin di kepala kita. Kalau kita disiplin selalu di dalam Tuhan, toh yang menuai kita sendiri, ya, yang menuai kita sendiri. Suatu hari kita akan menuai. Kalau kita setia, kita akan memerintah bersama dengan Dia, ya. Yang penting jangan menyangkal. Jangan sampai menyangkal. Kenapa bisa ada penyangkalan kepada Tuhan? Mualaf-mualaf itu. Karena kamu orang yang tidak disiplin dengan imanmu sama sekali. Tidak punya disiplin iman sama sekali orang-orang ini. Ya, tapi kalau kamu belajar disiplin, ya, ya kamu tidak akan berkompromi. Nggak bisa berkompromi. Ya, kamu lihat ya, iman. Saya belajar lihat ya, orang-orang yang
tidak berkompromi ya, tegas, tes, 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 tes. Enak hidupnya, saudara. Saya belajar, dan itu butuh disiplin. Dulu saya nggak bisa begitu satu kedua, nanti nggak enak. Aduh, saya terus belajar, sehingga saya tidak pernah sungkan-sungkan menyatakan iman saya kepada orang lain. Dulu saya takut menyinggung orang, takut nanti begini, takut begini. Tapi karena saya punya disiplin iman, lama-lama saya berani statement. Enak saudara kalau Anda berani statement imanmu kepada orang, kepada dunia. Dan itu hanya bisa karena kamu disiplin. Tuhan Yesus memberkati.